Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah kawan-kawanku sekalian. Terima kasih yang sempat hadir eh, dalam pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja kita akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang majemuk dan strategis. Ini adalah landasan filosofis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang kedua, definisi berdasarkan TAP MPR. Menurut ketentuan TAP MPR, Ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998, wawasan Nusantara adalah sikap bangsa dalam menghadapi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, serta lingkungan strategis yang dinamis demi tercapainya tujuan nasional. Nah, konsep ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengambilan kebijakan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Fungsi dan asas wawasan Nusantara yaitu ada pedoman arah, motivasi dan inspirasi, rambu-rambu dan asas-asas utama. Wawasan Nusantara memiliki peran krusial sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Fungsi meluas dari panduan hingga inspirasi, sementara asas-asasnya menjamin keadilan dan kebersamaan. Yang pertama itu ada pedoman arah. Wawasan Nusantara itu sebagai pedoman arah karena menjadi pedoman bagi negara dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, sebagai motivasi dan inspirasi, karena wawasan Nusantara itu bisa mendorong semangat persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan cinta tanah air dan mencapai cita-cita nasional. Nah, lalu yang selanjutnya, wawasan Nusantara itu sebagai asas-asas utama, yaitu solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, dan kerjasama adalah pilar yang menopang implementasi wawasan Nusantara. Lalu sebagai rambu-rambu, yaitu menyediakan batasan dan arah yang jelas agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan nasional dan kepentingan bersama. Asas-asas ini sangat penting untuk menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, sosial, dan geografis yang menjadi ciri khas Indonesia. Nah, implementasi wawasan Nusantara di berbagai bidang itu ada di bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Penerapan wawasan Nusantara tidak hanya terbatas pada satu sektor, melainkan meresap ke dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan sinergi yang harmonis. Yang pertama ada bidang politik, yaitu menciptakan iklim pemerintahan yang sehat, dinamis, dan demokratis. Hal ini juga memperkuat kedaulatan rakyat dan menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu berorientasi pada pemerataan kesejahteraan rakyat secara adil, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi yang berlandaskan kemandirian dan daya saing. Yang ketiga, ada sosial budaya, yaitu mendorong sikap toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman budaya.
Ini mencegah konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan, serta memperkaya identitas nasional. Yang keempat terakhir itu ada di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah sebagai modal pertahanan nasional yang kuat. Contoh nyata implementasi di era global ini itu ada diplomasi ekonomi regional. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Yang ketiga ada pemberdayaan UMKM digital dan yang terakhir ada adaptasi pendidikan global. Nah, kesimpulannya, wawasan Nusantara sebagai pilar pembangunan bangsa yaitu wawasan Nusantara lebih dari sekedar konsep teoritis. Ia adalah paradigma hidup bangsa yang harus diinternalisasikan dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap sendi kehidupan. Yang pertama ada fondasi keutuhan NKRI, mewujudkan tujuan nasional dan menghadapi tantangan global. Mari kita jadikan wawasan Nusantara sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun Indonesia yang maju, bersatu, dan berkeadilan. Sebuah negara yang mampu berdiri tegak di kancah dunia dengan identitas dan martabatnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.